Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Widya Agustin, nomor NIM 20201110022. Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Saba ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lis-saba'ina fi masakanihim ayah jannatani ayyamin wa shimal kullu min rizqi rabbikum washkurullah baladatun tayyibatun wa rabbur ghafur. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Maksudnya, masyarakat madani menolong sesama manusia tanpa mencampuri urusan internal dari individu lain yang dapat mengurangi kebebasannya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwani wattaqullah innallaha syahidul iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dengan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah itu sangat berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dengan NIM 20201110033. Taubatan nasuha adalah hal yang sangat penting untuk diamalkan. Taubatan nasuha ialah tobat yang telah mencapai puncak kesempurnaan, serta dilakukan secara maksimal. Pribadi yang benar-benar tidak kembali maksiat atau melakukan perbuatan dosa dan kembali taat, dan tidak akan mengulangi perbuatan buruk itu untuk selama-lamanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anharu yawma la yuhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sempurna-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman, bersama dengan sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Wildan Alifi Triswandana dengan nomor NIM 20201110028. Persamaannya kalau ditinjau dari segi unsur suatu kebudayaan dan peradaban adalah baik kebudayaan maupun peradaban mempunyai unsur yang sama, yaitu sistem kepercayaan, sistem kemasyarakatan, bahasa, seni patung, sistem mata pencarian, dan wadah menyimpan makanan. Sedangkan persamaan kalau ditinjau dari segi waktu terjadinya adalah sama-sama merupakan nilai sosial, norma, ilmu pengetahuan, serta unsur-unsur keseluruhan struktur sosial, kesenian, kepercayaan, hukum, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat dari individu dalam kelompok masyarakat. Dan
Dan kalau ditinjau dari segi asal terbentuknya, sama-sama terbentuk dari pola pikir dan sikap mental dari suatu kelompok itu sendiri. Sedangkan perbedaan dari keduanya adalah sejarah kebudayaan Islam adalah kejadian di masa lalu yang berhubungan dengan Islam. Sedangkan sejarah peradaban Islam adalah perkembangan Islam dan kehidupan Islam itu sendiri. Abdurrahman Kamaluddin adalah pelopor dan penganjur agama Islam di daerah Mandar. Dengan pusat penyebaran yang pertama ialah di tengah tanggap Alambanan termasuk wilayah kerajaan Balanipa. Sekarang sudah menjadi Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Pemeluk agama Islam pertama yang dikenal dalam sejarah Mandar ialah seorang bangsawan yang bernama Kanajunang Marakdia Palis. Lambat laun Abdurrahman Kamaluddin berhasil pula mengislamkan Raja Balanipa yang keempat, yaitu Kakana A. Patang pada awal abad ke-17 Masehi. Dengan masuknya Islam ke Kerajaan Balanipa secara keseluruhan atas usaha Abdurrahman Kamaluddin yang diserestui oleh Arajang atau Raja Balanipa tentang diangkatnya seorang kali, seorang Marakdia Syarah untuk mengatur kehidupan beragama. Maka masyarakat benar-benar telah merasakan nikmatnya hidup beragama Islam, di mana pembagian segala harta warisan telah terselesaikan secara damai oleh Marakdia Syarah. Keadaan masyarakat Balanipa di Mandar setelah menerima agama Islam, di mana hampir segala tingkah laku serta gerak langkah masyarakatnya dipengaruhi oleh agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan fadu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul muttawakkilin. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Komentar antara Quran Surat Al-Imran ayat 159 dengan Syura adalah kita sebagai umat manusia alangkah baiknya menyelesaikan masalah itu dengan musyawarah. Karena Syura sendiri artinya bermusyawarah dan Surat Al-Imran mengajak kita untuk selalu bermusyawarah atas apa masalah yang telah sedang kita hadapi sekarang. Politik Islam meniscayakan adanya persatuan dan kesatuan. Dikarenakan setelah Nabi Muhammad SAW, mestilah ada yang menggantikan beliau. Dengan jalan demikian muncul khalifah di bumi seperti Abu Bakar As-Siddiq. Beliau hanyalah kepala negara dan bukan kepala agama. Begitu pula Umar, Utsman, dan Ali. Soal corak dan bentuk negara bukanlah soal agama, tetapi soal duniawi diserahkan kepada akal manusia untuk menentukannya. Bagi Ridho, khilafah adalah sistem pemerintahan yang harus dipertahankan di dunia Islam untuk mewujudkan politik Islam yang tidak terpecah belah. Tidak ada perselisihan satu dengan yang lainnya seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW dan para khalifah terdahulu. Dengan demikian akan menjadikan politik Islam yang harmonis, demokratis, serta menjunjung nilai-nilai yang diajarkan sesuai agama Islam. Seperti yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa anna rabbukum fattaqun. Yang artinya, sesungguhnya umat kamu ini umat yang satu dan aku Tuhan kamu, bertakwalah kamu kepadaku. Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi iptek, juga pengabdian muslimin kepada Allah atau spiritual, dan mengembangkan amanah wakil Allah
atau khalifatullah di muka bumi untuk berkhidmat kepada kemanusiaan dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Keajaiban alam semesta yang diceritakan dalam Al-Quran berabad-abad lalu tetapi baru bisa ditemukan oleh Edwin Hubble pada tahun 1929 adalah sifat alam semesta yang terus membesar dan mengembang. Hubble mencatat bahwa galaksi di luar Bima Sakti semua bergerak menjauhi kita. Semakin jauh jarak sebuah galaksi dari bumi, semakin cepat proses pengembangannya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 47, "Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya." Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.